Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang produk ubi ungu cream cheese. Nah, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Raffi Alija. Dan saya Abdel Hafiz Alfiansa, seorang CEO Hayam Kate. Nah, selanjutnya masuk ke materi mission statement. Nah, ini tuh produk cream cheese. Ubi ungu merupakan inovasi makanan sehat yang berbahan dasar ubi ungu pilihan, yang dipadukan dengan cita rasa creamy yang lezat dan harga yang terjangkau. Nah, produk ini tidak hanya menawarkan rasa yang nikmat, tetapi juga kaya akan manfaat gizi seperti serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, selain itu, menjadi alternatif cemilan dan pelengkap makanan yang lebih sehat. Produk ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal, khususnya ubi ungu, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan petani. Nah, melalui pengembangan usaha ini diharapkan tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang berkualitas dan bernilai jual tinggi. Dengan demikian, cream cheese ubi ungu menjadi produk yang sehat, lezat, inovatif, dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada produk analisis SWOT. Nah, yang pertama itu ada strength, yaitu bahan baku ubi mudah diperoleh. Terus yang kedua itu ada produk unik dan inovatif dan juga mengandung antioksidan alami dari ubi ungu. Terus ada harga lebih terjangkau dibandingkan cream cheese impor. Nah, terus ada oportunis. Nah, yaitu yang pertama ada tren makanan sehat terus meningkat. Nah, kan sekarang tuh di Indonesia banyak makanan-makanan yang tidak sehat ya, seperti makanan-makanan yang banyak mengandung minyak gitu kan, pengawet. Nah, namun dari produk cream cheese ini kita tidak memiliki eh, berlebihan minyak. Jadi termasuk makanan sehat gitu kan. Nah, terus yang kedua itu banyak UMKM kuliner membutuhkan bahan olesan dan topping. Nah, yang terakhir itu ada dukungan terhadap produk lokal. Dan selanjutnya ada weakness. Nah, yaitu yang pertama produk masih baru sehingga perlu edukasi pasar. Terus yang kedua itu ada masa simpan lebih pendek dibanding produk industri besar. Karena eh, di produk kita ini tidak mengandung pengawet. Terus yang terakhir itu ada treats. Nah, yang pertama itu ada persaingan dengan merek cream cheese terkenal. Terus yang kedua itu ada fluktuasi harga bahan baku susu. Terus yang terakhir itu ada perubahan selera konsumen. Nah, selanjutnya itu ada competitive advantage. Nah, cream cheese you unggul melalui strategi differentiation karena menawarkan cream cheese berbahan ubi ungu yang unik, sehat, bergizi, em, mendukung petani lokal, juga memiliki tampilan menarik yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Terus ada order winner. Nah, cream cheese ubi ungu unggul karena menawarkan kombinasi rasa gurih cream cheese yang lembut dengan ubi ungu yang kaya nutrisi dan memiliki warna alami yang menarik. Nah, selain itu, memberikan pengalaman rasa yang unik dan lezat. Produk ini mengandung berbagai nutrisi penting serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Nah, dari keunggulan tersebut, ditambah harga yang terjangkau dan penggunaan bahan baku lokal berkualitas, menjadikan cream cheese ubi ungu sebagai pilihan yang berbeda dan lebih bernilai dibandingkan produk sejenis di pasarannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan eh, kepada Sanggah Ibnu. Dipersilakan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdel Hafiz. Nah, di sini masuk ke proses selection. Nah, di sini kami memakai jenis proses produksi repetitif proses atau bisa disebut produksi berulang. Alasannya, yang pertama, produk yang menghasilkan memiliki standar yang sama. Kemudian, proses produksi dilakukan secara berulang setiap hari. Kemudian, cocok untuk volume produksi menengah hingga besar. Dan yang terakhir, lebih efisien dibandingkan job shop karena variasi produk tidak terlalu banyak. Nah, di sini masuk ke the most efficient layout. Nah, produk layout atau layout berdasarkan produk, alur proses produksi. Yang pertama, penerimaan bahan baku, kemudian masuk ke pengumbasan dan pengolahan ubi ungu, dan kemudian percampuran bahan, kemudian pemasakan, terus pendinginan, terus pengemasan, penyimpanan, distribusi. Alasan memilih produk layout karena aliran kerja lebih lancar.
Yang kedua, waktu produksi lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi perpindahan bahan yang tidak perlu. Dan yang terakhir, cocok untuk produksi tisu yang dilakukan secara berulang dan dalam jumlah cukup banyak. Jadi kesimpulannya, tisu membutuhkan kapasitas produksi 50 cup per hari atau 1.500 cup per bulan. Nah, titik impas atau BEP ternyata pada penjualan 600 cup. Jadi proses produksi menggunakan repetitif proses dengan produk layout karena paling efisien untuk menghasilkan produk yang seragam dengan biaya operasional yang lebih rendah. Nah, di sini ada social impact-nya. Yang pertama, lowongan kerja. Nah, berdasarkan kapasitas produksi 50 cup tisu per hari atau 1.500 cup per bulan, kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ada posisi jumlah kepala pada posisi jumlah. Yang pertama ada kepala produksi berjumlah 1 orang, kemudian staf produksi ada 2 orang, kemudian di sini ada staf pengemasan ada 1 orang, dan staf pemasaran dan penjualan ada 1 orang. Nah, jadi total tenaga kerjanya sekitar 5 orang. Jadi pembagian tugasnya, kepala produksi bertanggung proses produksi dan menjaga kualitas produk. Kemudian staf produksi mengubah ubi ungu dan membuat cream cheese. Kemudian staf pengemasan melakukan pengisian produk ke dalam kemasan dan pelabelan. Dan yang terakhir, staf pemasaran bertugas mempromosikan produk melalui media sosial dan melayani pelanggan. Nah, dengan kapasitas tersebut, usaha tisu mampu menciptakan 5 lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Nah, di sini ada work design. Jadi, agar karyawan bangga bekerja di Cishiu, perusahaan akan menerapkan beberapa strategi seperti sistem penghargaan dan bonus. Jadi, karyawan yang mencapai target produksi atau penjualan akan mendapatkan bonus dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Yang kedua, lingkungan kerja yang nyaman. Nah, menciptakan suasana kerja yang aman, bersih, saling menghargai, dan mendukung kerjasama tim sehingga karyawan merasa nyaman bekerja. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, memberikan pelatihan rutin mengenai produksi lapangan, pelayanan, pelanggan, dan pemasaran digital agar kemampuan karyawan terus berkembang. Yang keempat, kesempatan karir. Jadi karyawan yang berprestasi akan diberikan kesempatan untuk menjadi supervisor atau kepala bagian sehingga mereka memiliki motivasi untuk berkembang bersama perusahaan. Yang kelima, membangun rasa bangga terhadap produksi. Jadi karyawan harus dilibatkan dalam misi perusahaan untuk menghasilkan produk lokal yang sehat, inovatif, dan membantu meningkatkan nilai jual ubi ungu petani lokal. Dengan demikian, mereka merasa pekerjaan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi begitu. Ini mungkin di sini ada kesimpulannya, usaha Cisyu membutuhkan 5 tenaga kerja dan menerapkan sistem kerja yang memberikan penghargaan, peluang pengembangan diri, serta motivasi untuk bekerja secara maksimal. Nah, di sini ada message for investor. Jadi, biaya yang dibutuhkan sekitar 10 juta untuk mendukung kegiatan produksi awal, pembelian bahan baku, kemasan, peralatan mendukung, serta kegiatan pemasaran produk tisu. Kemudian, perkiraan investasi kembali atau bisa disebut payback period sekitar 12 sampai 18 bulan dengan asumsi target penjualan tercapai dan permintaan pasar terus meningkat.
Pengembalian investasi akan didukung oleh strategi pemasaran yang aktif dan pengembangan produksi yang berkelanjutan. Kemudian, presentasi dana yang dibutuhkan dari investor sekitar 70% dari total kebutuhan modal, yaitu sebesar 7 juta. Dari total kebutuhan dana 10 juta. Sementara sisanya akan dipenuhi oleh tim pendiri sebagai bentuk komitmen terhadap usaha. Yang dibutuhkan dari investor selain dana, masukan dan bimbingan dalam pengembangan bisnis. Kemudian akses ke jaringan pemasaran dan distribusi yang lebih luas. Kemudian dukungan dalam membangun relasi dengan mitra usaha. Kemudian saran strategis untuk pengembangan produk dan perluasan pasar. Nah, mungkin di sini ada pesan untuk investor. Jadi, untuk para investor nih, Cheese You hadir sebagai produk inovatif yang menggabungkan cream cheese dan ubi ungu lokal menjadi produk yang unik, praktis, dan memiliki nilai jual tinggi. Dengan tren konsumsi makanan kekinian yang terus berkembang, kami melihat peluang pasar yang besar untuk produk ini. Dukungan dari investor akan membantu mempercepat pertumbuhan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran sehingga mampu memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin eh, kami cukupkan presentasi tentang produk kami yaitu GCU ya. eh saya buka dengan salam dan saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun dari kata ataupun dari tata bahasa kita.